MacBook Neo yang rilis pada pekan lalu itu sempat membuat dunia laptop itu jadi heboh ya. Bahkan Asus sendiri bilang kalau MacBook Neo itu adalah shock, mengejutkan seluruh industri laptop ya. Ya gimana enggak, karena dengan harga 599 US dollar atau bahkan 499 US dollar kalau pakai harga pelajar, MacBook Neo itu menawarkan build yang premium dengan aluminium body, kemudian juga prosesor yang cukup cepat yang setara kurang lebih seperti MacBook Air M1. Kalau akurasi display juga bagus meskipun nggak selevel MacBook Air, keyboard dan trackpad yang oke, dan paling penting adalah inilah produk Apple dan sebelumnya Apple tuh nggak pernah merilis laptop yang semurah ini. Lantas kalau Anda pengen beli laptop dengan budget tuh yang mungkin kurang lebih seperti budget untuk beli MacBook Neo ya, mungkin sekitar 499 US dollar atau 599 US dollar, apakah ada laptop Windows yang sama bagusnya atau mungkin lebih bagus ketimbang MacBook Neo? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Kriterianya adalah pertama, laptop yang akan saya bahas di sini harus bergaransi resmi ya, jadi bukan garansi yang distributor. Yang kedua, laptopnya itu dia harus kondisi baru, jadi kita nggak bahas laptop second di sini. Ya kalau Anda itu nyari laptop second mungkin banyak banget laptop yang value-nya bagus, tapi ya ini kita nggak bahas karena laptop second variasi kualitasnya itu akan sangat beragam. Untuk pasaran saya akan hanya melihat di marketplace online karena biasanya harga laptop online itu lebih murah ketimbang dibeli offline. Dan terakhir saya mau bilang, saya nggak punya afiliasi khusus dengan semua penjual yang akan disebutkan pada video kali ini. Saya hanya menggunakan YouTube Shopping dan terafiliasi dengan Shopee secara umum ya, nggak spesifik terhadap toko tertentu. Untuk MacBook Neo sendiri, kalau terakhir saya lihat pada hari ini, dia itu belum rilis secara resmi di Indonesia ya. Nah, kalau memang kita lihat nih di marketplace itu memang ada beberapa yang sudah membuka pre-order online ya, di mana harganya itu menurut saya itu agak ketinggian ketimbang harga aslinya, di mana harganya itu di 13 juta, 14 juta. Ya kalau harga situ ngapain ya, saya mendingan beli MacBook Air M2 ataupun M3 yang jelas lebih bagus ketimbang Neo. Jadi saya di sini bisa bilang kalau perkiraan saya untuk MacBook Neo itu harganya akan di sekitar 9 hingga 11 juta. 11 juta itu mungkin sudah paling maksimal. Tapi untuk video kali ini saya akan membatasi di 9 hingga 10 juta. Asumsinya adalah MacBook Neo yang akan dijual di Indonesia itu adalah MacBook Neo dengan harga pelajar ya, dimana ini sudah sering terjadi sebelum-sebelumnya, jadi MacBook Air dan MacBook sebelumnya itu dijual di Indonesia itu harga pelajar dalam US dollar dikonversi ke rupiah. Harga 9 hingga 10 juta ini mungkin akan relate dengan teman-teman di sini karena video ini dirilis mendekati lebaran pada tahun 2026 dan mungkin THR yang didapatkan ya sekitar 1 kali gaji. Saya kira dengan dana ekstra yang mungkin teman-teman sudah dapatkan, mungkin ada yang kepikiran untuk beli laptop dengan harga seharga MacBook Neo. Kalau salah lama-lama, ayo langsung kita lihat laptop-laptopnya. Oke, sekarang kita akan lihat laptop apa saja yang tersedia di pasaran dan harganya itu kemungkinan akan bersaing dengan MacBook Neo ya. Di mana harganya itu perkiraan saya kembali saya bilang di sini 9 hingga 10 juta rupiah ya. Ya, menurut saya sih nggak bakal lebih dari 11 juta rupiah, tapi anggap aja untuk kali ini 9 hingga 10 juta rupiah. Dan laptop pertama yang kita lihat di sini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Kita lihat di sini spesifikasinya, dia punya Intel Core i5 13420H dengan 8 core dan 12 thread. 8 core yaitu 4 performance core dan 4 efisiensi core. Dan prosesor ini termasuk prosesor yang high performance ya, yang mungkin biasa dipakai buat gaming atau multiprocessing yang kelasnya itu berat ya. Dia itu punya RAM 8 GB, tapi untungnya meskipun dia punya memori yang disolder, dia juga punya slot memori tambahan 1 buah lagi dan bisa di-upgrade hingga 24 GB. Jadi 8 solder plus 16 GB yang tambahan. Storage-nya 512 GB dan dia punya storage tambahan hingga 2 kali M2 SSD. Jadi kalau Anda mau nambah lagi tanpa harus ganti SSD yang lama ya bisa. Dia punya SD card reader, dia punya webcam ya, 720p jadi di bawahnya MacBook Neo. Kemudian dia punya power adapter yang lumayan besar ya, 65 watt round trip. Ya, dia juga pakai yang model 3 pin, jadi bukan pakai USB Type-C. Layarnya sendiri 14 inci 1920 x 1200, jadi aspek ratio bagus sih, sudah 16:10. IPS 300 nits, jadi ini bisa dibilang ya batas bawah. Dan layarnya itu ya bisa dibilang nggak luas ya, harga mutu cuma 45% NTSC. Nggak punya touchscreen, kemudian juga punya touchpad-nya yang standar bisa dibilang ya. Beratnya sendiri ya ini juga standar untuk laptop 14 inci 1,39 kg. Biasanya memang kalau laptop segini di 1,3 sampai 1,5 kg lah. Nggak punya Ethernet di sini, tapi bisa dibilang portnya ya cukup lengkap lah. Dia punya 2 buah USB Type-A, 1 buah USB Type-C, dan dia itu juga mendukung USB Power Delivery 3.0 ya. Jadi kalau untuk ngecharge cepat bisa di sini pakai ini. Headphone jack, SD card reader, dan power connector. Dan dia punya garansi resmi hingga 2 tahun dengan Lenovo Premium Care ya, plus accidental damage protection selama 2 tahun. Ini harusnya sih bareng ya, jadi bukan sesuatu yang setelah garansinya habis, lalu garansi yang satu lagi. Di sini memang yang nggak kelihatan adalah materialnya. Jadi materialnya itu bisa dibilang, kalau dari pengalaman saya pribadi pakai Lenovo IdeaPad Slim 3i sih, dia itu bukan laptop yang full aluminium ya. Mungkin topnya itu bisa aluminium tergantung keluaran tahun berapa, tapi bawahnya itu biasanya plastik atau material yang lebih murah.
Dan ini bukan laptop yang unibody tentunya, ini bisa dibuka dengan cukup mudah. Ya ini ada plusnya, jadi gampang untuk di-upgrade, tapi ya minusnya jadi nggak kerasa premium ya. Jadi kalau kita mau bersaing dengan MacBook Air dari segi kepremiuman feel ya, ya ini bisa dibilang nggak dapat. Tapi kalau dari segi misalnya storage, misalnya mungkin performa multi-core ya bisa dibilang ini bisalah bersaing dengan MacBook Neo. Kemudian di sini kita lihat laptop kedua ini yang baru ribut-ribut nih, dari Asus, yaitu adalah Asus ExpertBook P1 ya. Nah, ini bisa dibilang laptop yang cukup menarik ya. Jadi, kita lihat nih spesifikasinya. Dia AMD Ryzen 5 150, jadi ini ngikut-ngikut yang Core Ultra-nya seperti yang ada pada Intel ya. Kemudian dia punya layar 14 inci, kemudian storage 512 GB, DDR5 16 GB, plus satu buah SODIMM ya. Jadi, ini DDR5 16 GB masih bisa di-upgrade lagi. Wah, luar biasa ya. Bagus juga. AMD Radeon Graphics, jadi dia nggak punya dedicated GPU yang nggak masalah juga. Laptop harga segini kita nggak expect. Kemudian juga punya gigabit LAN. Nah, ini bisa dibilang cukup unik nih. Dia punya gigabit LAN. Gigabit LAN-nya ada di nih sebelah kanan sebelah sini nih. Kemudian ada port HDMI, jadi kalau mau colok-colok praktis ya. Ada USB 3.2, Bluetooth 4.2, Windows 11 dan Office Home and Student, dan dapat garansi 1 tahun. Ini maksudnya gimana ya? 1 tahun, kemudian 3 tahun. Sepertinya sih yang 1 tahun yang lebih premium, kemudian yang 3 tahun tuh yang garansi biasanya lah. Nah, ini bisa dibilang adalah laptop yang mungkin cukup cocok buat Anda kalau Anda itu nggak pengen bawa dongle-dongle lagi nih. Jadi nggak repot lagi nih. Jadi Anda dapat Ethernet port, meskipun Ethernetnya kok terlalu mencolok seperti ini ya. Ada USB Type A, kemudian sini ada sebuah USB Type C, ada satu buah USB Type A lagi, ada Type C lagi, kemudian di sini juga ada HDMI. Jadi ya sudah cukup lengkap lah. Minus mungkin SD card kalau Anda memang suka butuh SD card, di sini nggak ada, tapi ya harga sendiri sudah mendekati 10 juta ya. Ya kalau Asus kemarin bilang, ini MacBook Neo itu mengguncang pasar laptop ya, industri market laptop ya. Ya bisa dibilang Asus mungkin punya salah satu penawaran yang cukup oke lah untuk harga segini. Hanya mungkin kembali di sini yang kita nggak ketahui adalah ke materialnya ya. Untuk di bawah 10 juta sih ya kemungkinannya sangat kecil untuk dapat laptop yang materialnya premium. Kita lanjut lihat di sini spesifikasi dari ExpertBook di websitenya Asus resmi ya, karena tadi nggak lengkap sama sekali. Jadi untuk bobotnya ini ketahuan di sini dia 1,4 kg. Kembali ini adalah bobot yang bisa dibilang normal. Dia punya military grade durability ya. Ini bukan berarti kalau dibanting itu akan baik-baik saja. Hanya saja mungkin memang kemungkinan kerusakannya sedikit lebih kecil ketimbang yang nggak punya military grade, atau setidaknya sudah lebih terjamin lah. Nah, kembali di sini Asus nggak bilang kalau material kita ini dari apa ya materialnya, apakah dia itu aluminium atau plastik atau gimana. Tapi yang jelas di sini ini sebenarnya agak-agak mirip MacBook Neo nih, di mana dia itu bilang pakai recyclable materials. Atau mungkin kalaupun aluminium mungkin cuma atasnya tapi bawahnya enggak. Ya ini seperti kebanyakan laptop dengan harga segini pada umumnya. Tapi overall menurut saya ini adalah salah satu penawaran Asus yang cukup oke untuk harga segini ya. Karena ini Asusnya itu bukan yang paling bawah ya, karena ada Asus yang lebih bawah, VivoBook yang ya kelas paling bawah. Ini udah mulai agak tengah lah, meskipun dia levelnya itu belum sampai ke level misalnya ZenBook atau apa ProArt ya. Itu yang paling tinggi kalau ProArt. Oke, berikutnya ini adalah salah satu laptop langganan yang suka muncul di channel saya kalau untuk bahas pilihan laptop, yaitu adalah HP 14 ya. Hanya saja ini kali ini sudah bukan HP 14S, jadi ini HP 14 yang bisa dibilang model lebih baru ketimbang model 14S ya. Yaitu punya spesifikasi sebagai berikut. Jadi dia punya AMD Ryzen 7730U, jadi udah Ryzen 7. Ya ini adalah prosesor yang udah cukup lama ya. Ini keluaran 2021 atau 2022, jadi sudah agak lama ya. Ya ini mungkin untuk menekan harga kembali lagi. Ya layarnya sendiri sih cukup oke ya. Jadi dia 14 inci Full HD IPS. Hanya saja memang dia 16:9 bukan 16:10. Ya, ini juga brightness-nya bisa dibilang agak kurang, cuma 250 nits ya. Ini agak di bawah standar. Dan color gamutnya juga nggak terlalu bagus, tapi ya ini sangat sering ditemukan untuk laptop harga segini. RAM-nya sendiri dia 16 GB 2 kali 8 GB LPDDR4, jadi dia sedikit lebih bawah laptop-laptop yang harganya setara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, belum DDR5. Storage-nya 512 GB, jadi sudah aman untuk menyimpan file-file besar. Untuk connectivity-nya dia punya satu buah USB Type-C, kemudian 2 buah USB Type-A, satu buah HDMI, satu buah AC Smart Pin ini buat ngecharge ya. Dia webcamnya sudah lumayan sebenarnya, dia dapat Full HD. Sementara untuk beberapa pesaingnya seperti Lenovo yang pertama tadi dia cuma 720p. Dia dapat Windows 11 Home dan Office Home and Student. Jadi ya ini sudah standar lah untuk laptop resmi dari HP di Indonesia.
Dapat tas juga, saya nggak tahu tas seperti apa, dan dapat garansi HP resmi 2 tahun. Kalau untuk harga segini, saya bisa komentar seperti ini, kalau untuk HP, dia itu biasanya jago banget untuk ngasih laptop yang, packaging-nya oke banget, overall spesifikasi oke, untuk harga di 7-8 jutaan. Tapi kalau sudah nyentuh 9 juta, ini bisa kelihatan kalau, ya ini sepertinya agak, kurang lah dibanding, pilihan laptop yang sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Sejauh ini paling mantap sih kalau dari sekilas baca spesifikasi di Asus ya. Hanya saja memang kelebihan HP itu salah satunya adalah, selain Lenovo, bersama Lenovo, dia itu punya, service center yang cukup mapan dan banyak tersedia di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan masuk di segmen laptop yang spesifikasi lucu-lucu. Jadi pertama ini adalah Tecno Megabook T1. Ini adalah laptop, bisa dibilang spesifikasi itu aneh ya. Jadi dia itu 9 jutaan, jadi nggak nyampe 10 juta. Layar 14 inci, pakai, prosesor 13 Gen, kita akan lihat apa itu 13 Gen ya. Memorinya 16 GB, storage 512 GB, tapi pakai Intel Core i9 yang seri H. Jadi bisa dibilang ini prosesornya itu saya nggak yakin apakah dia akan optimal dengan chassis cuma 14 inci, dan di laptop yang bisa dibilang juga bukan yang high end. Yuk kita lihat lebih lanjut di sini. Jadi dia punya i9 yang 13900HK, dia tuh punya 14 core ya. Tuh dia juga ngasih bobot 1,39 kg. Jadi ini masih di bobot standar laptop 14 inci ini. Dan dia juga klaim ultra slim 14,8 mm. Nah, mungkin karena ini pakai apa namanya Intel Core i9, nah ini langsung dilanjut oleh Tecno untuk menulis langsung bagian cooling aja. High Energy Dual Cooling Fans ya. 17 dB noise reduction, 2 kali heat dissipation efficiency. Jadi ini Tecno sih mengklaim kalau ini bisa punya cooling yang bagus lah intinya. Meskipun prosesornya pakai Core i9. Di sini dituliskan kalau noise-nya itu bisa lebih rendah ya. Kemudian juga pembuangan panas juga bagus. Tapi ini klaimnya Tecno lah. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Tapi di luar itu sebenarnya bisa dibilang banyak hal-hal yang cukup positif ya. Jadi brightness layarnya itu sampai 350 nits, jadi sedikit di atas standar untuk harga segini. 100% sRGB, jadi untuk color gamutnya itu bagus ya. Saya bisa dibilang di sini klaim-klaim aja ya. Jadi seperti 18,5 jam pemakaian standar, ini sangat-sangat saya ragukan apalagi pakai prosesor seri H ya. Ini tuh bisa dibilang MacBook Neo aja dia mengklaim kalau 16 jam, dan biasanya kalau Apple itu akurat kalau untuk dari segi pemakaian baterai ya. Jadi kalau untuk casual use 16 jam dari Apple, biasanya untuk pemakaian untuk target user serupa ya segituan juga. Bisa dibilang yang paling saya ragukan adalah pertama ini apakah dia bakal throttling cepat ya. Jadi demi biar bisa kelihatan bagus di spesifikasi dapat i9 yang harga segini. Nah, apakah performa aktualnya itu akan sangat-sangat terkorting, akan sangat-sangat terpotong akibat batasan power draw-nya, TDP-nya, serta kemampuan coolingnya. Itu yang menurut saya sangat kita harus waspadai ya. Untuk garansinya sendiri di sini tertulis 24 bulan. Meskipun saya nggak tahu persis apakah laptop yang tadi itu resmi atau tidak. Yang jelas Tecno itu ada di Indonesia dan Anda itu bisa beli secara resmi ya. Dan terakhir untuk harga yang tadi sudah saya sebutkan 9 hingga 10 juta, di sini kita punya Advanced Gaming laptop ya. Jadi Advanced Laptop Gaming Pixwar. Dan dia ini kembali adalah laptop yang bisa dibilang ini lucu juga ya. Jadi pertama dia itu punya prosesor AMD Ryzen 7 8745HS. Jadi ini lebih bagus ketimbang ditawarkan oleh HP sebelumnya. RAM-nya 16 GB LPDDR5, storage 512 GB. Dapat touchscreen. Saya sebenarnya nggak terlalu paham kenapa laptop gaming itu perlu banget dikasih touchscreen. Jadi kalau saya jadi advance, saya sih bakal ilangin touchscreen-nya, dan mungkin budget touchscreen itu mungkin akan dipakai buat misalnya extra RAM atau extra storage, mungkin jadi 1 tera. Atau mungkin ya even better kalau bisa ya kasihlah GPU dedicated, karena di sini nggak punya GPU dedicated, jadi ini pakai integrated graphics aja. Dia itu nggak punya misalnya kalau Nvidia itu Nvidia GeForce yang RTX 4050 lah, semacam itu nggak ada. Atau kalau dari AMD itu AMD Radeon yang terpisah dari CPU juga nggak ada di sini. Ini bukan berarti integrated GPU-nya dari AMD Ryzen itu nggak bagus ya. Bisa dibilang malah bagus ya, tapi rasanya nggak afdol aja kalau sebuah laptop gaming itu nggak punya dedicated GPU ya. Di luar itu sebenarnya bisa dibilang masih cukup oke kok. Jadi dia punya HDMI 2.1, kemudian juga punya
baterai cukup besar 58 watt hour, dan kalau Anda pengen hemat Anda bisa pilih varian yang lebih murah juga. Jadi ini pakai AMD Ryzen 7 6800H. Hanya saja di sini memang kelemahan utamanya menurut saya adalah dari segi berat ya. Jadi ini hampir 2 kg dan nggak punya dedicated GPU. Jadi aduh, rasanya ini agak-agak nyesek ya sebenarnya, karena kalau dia itu 2 kg dan punya misalnya RTX 4050 atau RTX 4060 atau ekuivalen setara dari AMD, itu masih oke lah. Tapi kalau udah seberat ini dan nggak punya nggak punya dedicated GPU, nggak punya discrete GPU, ya rasanya agak sayang beli ini. Kecuali memang Anda itu mungkin adalah orang yang butuh performa CPU sebagus mungkin dengan coolingnya oke dan bisa dibilang masih reasonable, nggak seperti yang Tecno tadi yaitu pakai i9. Itu mungkin bisa jadi pilihan ya, tapi saya nggak bisa bilang ini adalah laptop terbaik untuk gaming ya. Dan alasan lainnya kenapa ini mungkin bukan laptop terbaik untuk gaming adalah dia itu layarnya nggak disebutkan kalau di sini punya 90 atau 120 Hz ya. Ya mungkin memang karena nggak mampu juga, karena dia nggak punya discrete GPU. Kita akan lihat sisa dari portnya, yaitu punya satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, punya power delivery, display port, display, charging, dan data, kemudian juga USB Type-A 3.2, USB Type-A 2.0, USB Type-C satu lagi 3.2 yang Gen 1, kemudian tadi sudah disebutkan HDMI 2.1, audio jack, Kensington load, dan punya slot SD card juga. Ya ini mungkin secara teori adalah satu laptop yang bagus untuk, bayangan saya sih misalnya seperti content creator lah. Hanya saja memang kalau dari pengalaman saya untuk edit konten dengan AMD Ryzen itu bisa dibilang bukan yang terbaik lah, apalagi kalau nggak punya discrete GPU ya. Kalau menurut saya dari pengalaman saya sih, kalau drivernya Intel, kemudian juga teknologi Intel, software Intel itu sedikit lebih bagus ketimbang AMD untuk video editing ya. Karena dari pengalaman saya sendiri, saya pernah pakai Asus VivoBook Pro, dan ya pengalaman video editingnya agak di bawah ekspektasi saya ya, karena sudah punya laptop besar, kemudian juga coolingnya kuat, kemudian juga punya prosesor yang kelas H. Tetap untuk editingnya nggak terlalu oke. Untuk material sendiri ini ya, kalau kita mau sandingkan lagi dengan MacBook Neo, ini untuk atasnya itu dan displaynya dia pakai metal, tapi bawahnya pakai plastik ABS. Oke, begitulah kira-kira laptop-laptop yang tersedia di Indonesia dengan harga setara MacBook Neo perkiraan saya, yaitu di 9 hingga 10 juta. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, laptop-laptop yang tersedia di Indonesia dengan harga segitu bisa dibilang masih sangat-sangat bagus ya dari segi spesifikasi. Jadi untuk storage-nya banyak lebih besar dari Neo, jadi minimal tuh dapat 512 GB, RAM-nya juga sudah beberapa dapat 16 GB, dan display juga banyak lebih besar, dan beberapa laptop dikasih high performance core dan sebagainya. Dan semuanya di sini adalah laptop-laptop Windows, di mana yang saya tahu sih nggak banyak orang itu pengen ganti dari operating system Windows ke Mac, karena ya mungkin sudah terbiasa pakai Windows, aplikasi-aplikasinya sudah biasa yang versi Windows, dan kalau pakai Mac itu jadinya harus belajar lagi. Jadi intinya yang sudah pakai Windows ya tetap di Windows, yang sudah pakai Mac ya akan tetap di Mac. Tapi di sini juga saya bisa bilang kalau ada irisan antara kedua market tersebut ya, di mana ada orang-orang yang memang pengen butuh laptop yang bagus, yang semuanya itu lancar, jadi bisa dibilang kalau kata Steve Jobs sih, it just works ya. Nah, MacBook Neo ini adalah salah satu contender atau pesaing yang paling berat menurut saya di harga segini. Karena kalau untuk web browsing, kemudian juga untuk video editing, bahkan hingga 4K asal layarnya nggak kebanyakan, spesifikasi yang ditawarkan oleh MacBook Neo itu susah dilawan. Dan saya juga bisa dibilang di sini berani jamin kalau untuk editing video, MacBook Neo itu di harga segini adalah laptop paling bagus ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan yang tadi punya prosesor yang seri H dan sebagainya. Ini dari pengalaman saya sendiri karena saya sudah pernah pakai MacBook Air yang performanya itu kurang lebih sama dengan MacBook Neo, dan semenjak saya ganti ke Windows itu rasanya downgrade banget kalau dari segi video editing. Belum juga kita bahas kalau dari segi build, di mana semua laptop yang ditawarkan di harga segini semuanya itu biasanya adalah, jadi bagian atasnya itu bisa dibilang aluminium atau ya logam lah pada intinya. Layar atasnya bagian lidnya juga aluminium, tapi untuk bagian bawahnya hampir semuanya itu plastik. Bisa dibilang semuanya plastik lah untuk harga segini. Dimana hal tersebut mengurangi kepremiuman sebuah laptop. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Gimana? Apakah Anda tetap pengen beli laptop Windows, terutama yang sudah saya sebutkan tadi, atau Anda itu pengen beli MacBook Neo aja? Nah, kalau Anda tertarik untuk beli Windows, bisa beli di link afiliasi yang ada pada video ini. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.